Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara saat kita bersama menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami kembali saling menopang dalam doa. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau sanggup menjawab segala doa kami. Itu sebabnya saat ini kami mau berdoa bersama. Ajar kami Tuhan beriman. Oleh firman-Mu iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam merenungkan firman-Mu, sehingga setiap mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara, sehingga saudara bisa menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan dengan penuh iman dan keyakinan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, di dalam ayat ini Yesus menjamin kepada murid-muridnya bahwa apa yang mereka minta akan dikabulkan oleh Bapa. Apa yang mereka mohonkan kepada Bapa, apa yang mereka doakan kepada Bapa, Bapa akan mengabulkannya. Itu jaminan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Allah Bapa yang kita muliakan adalah Bapa yang baik. Dia begitu rindu untuk menjawab permohonan saudara, menjawab doa-doa saudara. Lebih daripada saudara rindu doa saudara dijawab. Dan firman-Nya menjamin bahwa Dia pasti akan memberi apa yang kita minta kepada Dia. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Atau jangan-jangan kita yang menghalangi Tuhan, menghalangi Bapa memberi kita menerima jawaban dari doa-doa kita. Itu sebabnya saya rindu kita belajar di sini saudara, di mana Yesus menjamin bahwa Bapa akan memberi kepada murid-muridnya apa yang mereka minta kepada Bapa. Tapi terlebih dahulu Dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi. Saudara, sebelum Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberi kepada mereka apa yang mereka minta, Yesus menegaskan bahwa Dialah yang memilih umat-umatnya dan Dia mau mereka pergi. Artinya saudara, yang pertama saya simpulkan di sini adalah bahwa Yesus mau umat-umatnya hidup dalam panggilan. Dia yang telah memilih murid-muridnya dan Dia mau mereka pergi. Artinya mereka menghidupi panggilan sebagai murid untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan kemudian akhirnya Dia berkata bahwa apa yang mereka minta pasti akan diberikan oleh Bapa.
Setelah dia menegaskan kepada mereka bahwa mereka dipilih untuk pergi, mereka dipilih untuk berjalan melakukan panggilan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita juga demikian. Allah menjamin bahwa Dia akan menjawab kita ketika kita hidup dalam panggilannya Tuhan. Yang menjadi masalahnya bagi banyak umat Tuhan adalah mereka hidup semaunya sendiri. Mereka hidup berdasarkan keegoisan mereka. Mereka hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu mereka. Dan mereka mau Tuhan menjawab mereka. Itu satu hal yang bertolak belakang, saudara. Firman Allah menegaskan bahwa Dialah yang memilih kita. Dan Dia mau kita berjalan dalam panggilannya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya kita lakukan dalam hidup kita. Dan kemudian Dia berjanji bahwa Dia pasti akan menjawab kita. Hari ini, ketika saudara akan datang berseru dan berdoa kepada Tuhan, yang menjadi pertanyaannya saudara adalah, apakah saudara sadar bahwa Tuhan yang memanggil saudara? Dan apakah saudara sedang berjalan dalam panggilan Tuhan? Apakah saudara sedang melakukan kehendak Tuhan? Ataukah saudara sedang mencari apa yang menjadi keinginan saudara? Saudara sedang hidup dalam keegoisan saudara, dalam kedagingan saudara, dan saudara mengharapkan Tuhan menjawab saudara. Dengar saudara, Tuhan menegaskan bahwa Dia menjawab orang-orang yang hidup dalam panggilannya. Hari ini, hanya saudara dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi panggilan saudara bagi Tuhan. Saya, Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan, memberitakan Injil, merintis gereja, dan kemudian memberitakan firman Tuhan melalui renungan ini, saudara. Saat ini tanya Tuhan, apa panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara? Allah punya panggilan khusus bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap murid-muridnya, termasuk saudara. Kalau saudara rindu Tuhan menyatakan apa yang menjadi kerinduan saudara, saudara rindu Tuhan menjawab seruan-seruan saudara, hiduplah dalam panggilannya. Karena ketika saudara keluar dari panggilan Tuhan, itu artinya saudara keluar dari kehendak Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menjawab orang-orang yang hidup di luar kehendaknya? Yang pertama, hiduplah dalam panggilannya. Lalu kemudian ditegaskan juga bahwa, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan mau kita menghasilkan buah kehidupan. Dalam hidup kita ada buah yang dihasilkan. Ada sesuatu yang kita kerjakan, ada sesuatu yang kita hasilkan, saudara. Seringkali kita menuntut dan menuntut daripada Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita hasilkan, apa pekerjaan Tuhan yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita perbuat. Ketika Tuhan memberi dan memberkati kita, apa yang sudah kita beri untuk pekerjaan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Seringkali kita hanya menuntut dan menuntut daripada Tuhan, tapi kita lupa untuk berbuat dan berbuah bagi Tuhan. Di sini firman-Nya menegaskan bahwa Dia mau kita hidup berbuah. Dia tetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Buah yang paling berharga bagi Tuhan adalah ketika hidup kita sesuai dengan karakternya. Dan buah yang paling berharga berikutnya adalah ketika kita menghasilkan jiwa bagi Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita beritakan Injilnya kepada orang lain, dan kemudian kita bawa orang lain yang belum mengenal Tuhan datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka. Itu buah yang paling manis di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara menghasilkan buah dalam hidup saudara? Tuhan berkata, apapun yang saudara minta kepada Dia, Dia akan memberi kepada kita ketika kita hidup menghasilkan buah. Lalu selanjutnya, saudara, dikatakan juga bahwa supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang ketiga adalah kita harus hidup dalam doa supaya Allah memberi apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Dan ditegaskan bahwa apa yang kamu minta dalam namaku. Doa kita harus jelas, saudara, bahwa doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus. Artinya apa? Kita percaya bahwa Yesuslah yang menyampaikan doa kita, Yesuslah yang menjadi pengantara bagi kita.
bahwa dalam nama Yesuslah doa-doa kita dijawab. Itu sebabnya setiap kali saudara berseru kepada Tuhan, setiap kali saudara berdoa kepada Tuhan, naikkanlah doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Kalau saudara rindu apa yang saudara minta kepada Bapa dikabulkannya kepada saudara, maka yang pertama, hiduplah dalam panggilan Tuhan. Yang kedua, hasilkanlah buah yang manis bagi Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah dalam doa kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Tiba waktunya untuk kita berseru kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh iman bahwa Allah yang baik sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan dalam berbagai topik doa saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara menaikkan doa saudara secara pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan, mungkin ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi saat ini datanglah kepada Tuhan. Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang sanggup menjawab saudara. Mari datang berdoa kepada Tuhan saudara, mulailah berseru kepada Dia. Ungkapkan segala beban persoalan saudara, ungkapkan segala tangisan saudara, jeritan hati saudara. Dia Bapa yang baik yang mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Mulai berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berseru kepadamu. Ada beban, ada masalah, ada persoalan yang mungkin yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang bisa mengerti. Bapa yang baik, Engkaulah yang sanggup mengerti, yang sanggup memahami segala beban dan persoalan mereka, dan Engkaulah yang sanggup campur tangan dan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong kerjakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Engkaulah pengharapan bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka. Tuhan, kiranya selalu memberi anak-anak-Mu kesehatan ya Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berikan anak-anak-Mu kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan jika mereka mengalami sakit penyakit ya Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan
setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka, dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit asam lambung ya Tuhan. Ada yang dipenuhi kecemasan, ada yang mengalami anxiety, ada yang tidak bisa tidur, ada yang penuh kekhawatiran. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perkara besar Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, dan Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan Bapa anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah mengalami sakit diabetes yang parah, ada luka yang tidak kunjung sembuh. Dalam nama Yesus, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Normalkan kembali kadar gula darah mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Bapa, kerjakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Jika ada anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi, Tuhan juga tolong ya Bapa, jamah dan normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Normalkan kembali tensinya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang mengalami masalah kolesterol, Tuhan juga jamah, Tuhan lawat, kerjakan kesembuhan, pulihkan kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit jantung. Tuhan, campur tangan terhadap masalah sakit penyakit jantung mereka. Tuhan, kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Normalkan kembali jantungnya Tuhan, sembuhkan ya Bapa. Mungkin ada yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Engkau yang kembali melancarkan peredaran darah anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jamah saraf-saraf ya Tuhan. Tuhan, jamah, kerjakan pemulihan, normalkan kembali fungsi saraf-saraf anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal ya Tuhan. Tuhan, jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dan menormalkan fungsi ginjal anak-anak-Mu ya Bapa. Jika ada mereka yang mengalami masalah ginjal sehingga mereka mengalami masalah di darah mereka ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan, jamah fungsi ginjalnya normal kembali dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat juga Tuhan tolong, jamah dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan pemulihan. Yang mengalami sakit getah bening ya Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah lever, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah tiroid, dalam nama Yesus sembuhkan. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Biarlah mujizat terjadi. Anak-anak-Mu akan bersaksi atas mujizat yang Tuhan kerjakan, atas kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anak-Mu yang sakit mengalami jamahan dan pemulihan daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa,
Tuhan juga menjamah anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi di tengah keluarga mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak semuanya berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka para petani Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam Tuhan berkati, sehingga mereka berhasil dan mereka bisa menuai dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam pertanian mereka. Para pengusaha, para pebisnis, Tuhan berkati usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan sehingga berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Ketika mereka diberkati, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam usaha bisnis mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan berkati apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam dagang mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai honorer ya Tuhan, bahkan buruh Bapa. Berkati mereka semua Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang mempromosikan mereka. Berkati ya Tuhan, kembangkan ekonomi mereka, berkati keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis Tuhan juga yang memberkati. Tuhan memberkati para dokter, bidan, para perawat, dan semua yang ada bekerja di bidang medis. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika mereka merawat masyarakat yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Bapa yang baik, bahkan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan ajar mereka melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan juga memberkati bagi para pejabat di negara ini, di bangsa ini. Berkati mereka dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, bahkan pimpinan di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan memberkati, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI Polri, jamah mereka ya Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka hidup jujur, ajar mereka hidup benar takut akan Tuhan dalam nama Yesus, dan jadikan mereka pengayom masyarakat, jadikan mereka menjadi pelindung bagi masyarakat. Berkati mereka untuk kedaulatan dan keamanan bangsa ini. Pakai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan Tuhan juga memberkati kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran oleh karena situasi yang ada. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Mungkin mereka saat ini harus menghidupi keluarga, ada kebutuhan yang harus mereka tanggung. Tuhan kiranya menolong, buka jalan, buka pintu bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberkati dan memberikan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan kiranya campur tangan. Berkati para pensiunan ya Tuhan di masa tua mereka. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang pekerjaan dan profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, memberkati
anak-anak-Mu dalam profesi mereka, apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah, perkuliahan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Berkati studi mereka ya Bapa, proses perlengkapi mereka. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masa depan mereka juga Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga masa depan mereka Engkau yang menjamin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini doa dan seruan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati, saudara sudah diteguhkan, dikuatkan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara didoakan. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dan terima kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.